Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Silti Ayu Rahmasari dengan NPM 195060125. Di sini saya sebagai pemateri yang akan memandu acaranya presentasi. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi kuliah dengan judul Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, yang dimana terdapat 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua yaitu Alivia Putri Haryati dengan NPM 195060129, yang ketiga yaitu Nur Hamidah dengan NPM 195060143, dan yang terakhir Dea Leila dengan NPM 195060150. Untuk asas susunan acara pada presentasi kali ini yaitu pemaparan materi, yang kedua yaitu kesimpulan, yang terakhir adalah pertanyaan dari setiap dari para audiens. Nah, langsung saja di sini saya sebagai pemateri satu yang akan memaparkan materi pertama. Di sini adanya pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik agar dapat menerima dan memahami materi pembelajaran. Nah, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Strategi pembelajaran juga merupakan suatu cara atau prosedur yang harus digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu. Sedangkan teknik adalah cara-cara yang digunakan dan yang bersifat implementatif. Nah, dengan kata lain, metode yang dipilih oleh masing-masing guru bisa sama, akan tetapi pada teknik penyampaiannya berbeda-beda. Maka dari itu, saya dapat menjelaskan bahwasannya strategi pembelajaran memang dipusatkan untuk membelajarkan siswa, yang dimana pada proses pembelajaran harus bertumpu pada siswa itu sendiri. Nah, pada siswa itu sendiri memiliki kebutuhan mereka masing-masing, nah yang dimana kebutuhan tersebut harus dapat dipenuhi oleh setiap gurunya. Nah, kebutuhan siswa memiliki keinginan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui media, metode, ataupun pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada setiap siswa. Maka dari itu, kita tidak bisa menyamaratakan bahwasannya siswa memiliki keinginan yang sama. Akan tetapi, kita harus melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang khusus agar siswa tersebut bisa memiliki kedekatan di antara guru dan siswa, sehingga kolerasi dari kedua belah pihak dapat menjadi satu tujuan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu, dengan adanya strategi pembelajaran, lebih mengedepankan pada student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pada prosedur dari strategi pembelajaran tersebut harus dapat dicapai oleh siswa. Nah, sedangkan dengan adanya strategi pembelajaran tersebut, seorang guru itu harus bisa memanipulatif media pembelajaran yang akan dibelajarkan. Nah, oleh sebab itu, strategi pembelajaran akan berpacu dan bertumpu pada sistem pembelajaran itu sendiri. Nah, adanya esensi ataupun eksistensi dari proses pembelajaran yang akan dikedepankan dengan adanya suatu tujuan ataupun metode yang lebih khusus agar siswa tersebut dapat memahami dan lebih mudah untuk mencerna materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Nah, dengan adanya strategi pembelajaran ini dapat dijadikan suatu indikasi bahwasannya materi pembelajaran tersebut tidak boleh dianggap sulit, akan tetapi dapat memudahkan siswa untuk belajar dan juga memiliki keinginan yang lebih untuk mencari tahu ilmu yang lebih dalam. Selanjutnya, di sini ada pengertian strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya dan mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran, agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang biasanya digunakan oleh guru harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menantang dan merangsang siswa untuk belajar.
Yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. Yang keempat yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar harus dapat mengedepankan student center atau pembelajaran bertumpu pada siswa. Mengapa demikian? Karena yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran tersebut berisikan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa selama pembelajaran tersebut dilangsungkan di kelas. Nah, oleh sebab itu, relevansi ataupun tujuan pembelajaran harus dikedepankan pada proses berpikir anak. Nah, setiap anak itu memiliki proses berpikir yang beda-beda. Ada siswa yang kurang memahami materi pembelajaran, ada juga yang lebih mudah untuk dicerna oleh siswa. Nah, dari adanya perbedaan di antara kedua tersebut, antara guru dan siswa harus memiliki kerjasama atau korelasi yang dapat berpacu pada suatu tujuan lebih pasti, tujuan utama untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu, dari adanya korelasi di antara guru dan siswa, diharapkan siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru, dan guru pun dapat memahami bagaimana proses pembelajaran siswa yang memiliki proses atau tahapan-tahapan tertentu pada setiap anak. Yang kedua yaitu menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Nah, pada proses perangsangan siswa belajar, ada siswa yang misalnya lebih mudah untuk dipahami, ada siswa yang kurang memahami. Nah, seorang guru harus mengetahui pendekatan seperti apa dan metode pembelajaran apa yang harus diberikan kepada setiap siswa agar siswa tersebut memiliki capaian tujuan pembelajaran yang sama. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas siswa secara individual maupun kelompok. Nah, bila kita berikan tugas pembelajaran, baik itu secara individual ataupun kelompok, siswa tersebut harus dapat mengerjakan tugas yang kita berikan. Akan tetapi, tidak boleh kita membebani siswa tersebut untuk memaksakan diri agar dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjadikan suatu proses pembelajaran tersebut tidak memudahkan, tidak menjadi beban berat untuk siswa, akan tetapi siswa tersebut bisa enjoy atau lebih menikmati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam proses pembelajaran tersebut tidak semua siswa memahami materi pembelajaran dengan mudah. Akan tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan struktural pembelajaran yang harus dikedepankan pada proses perkembangan siswa secara kritis, baik itu dalam sudut cara berpikir siswa, cara bertindak, ataupun cara pengucapan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, di sini ada prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, menurut Thomas dan Rohwer pada tahun 1986, berpendapat tentang prinsip strategi pembelajaran. Seperangkat prinsip pembelajaran tersebut ialah yang satu, khususnya strategi-strategi belajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan tipe siswa yang menggunakan strategi pembelajaran tersebut. Nah, pada strategi pembelajaran tersebut, dengan tujuan pembelajaran yang sama, akan tetapi setiap siswa memiliki karakteristik ataupun perubahan sikap perilaku yang harus kita pahami secara baik itu secara psikomotorik ataupun kognitif ataupun secara mental. Nah, kita harus memahami strategi pembelajaran apa yang digunakan agar siswa tersebut dapat memahami dan dapat menikmati proses pembelajaran yang kita berikan. Kedua yaitu keumuman. Salah satu prinsip utama dari strategi belajar efektif ialah adanya strategi-strategi tersebut yang dapat melibatkan pengolahan kembali materi yang dipelajari untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, pada strategi pembelajaran efektif akan melibatkan proses dan prosedural yang akan dilakukan oleh siswa. Akan tetapi, guru tersebut tidak boleh membebani ataupun membuat mental anak tersebut menjadi down. Nah, dalam hal ini, kita harus mengolah kembali atau mengevaluasi materi apa yang harus dipelajari oleh siswa, dan kita tidak boleh memaksakan bila proses pembelajaran tersebut dirasa tidak mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Akan tetapi, dari hasil dan proses pembelajaran tersebut, kita akan menghasilkan suatu hasil ataupun suatu temuan baru agar kita dapat memahami bagaimana cara mendidik ataupun memberikan pembelajaran kepada setiap siswa.
Yang ketiga yaitu pemantauan yang efektif. Nah, prinsip monitoring yang efektif berarti bahwa siswa harus mengetahui bagaimana dan kapan untuk menerapkan strategi belajarnya. Dan bagaimana ia harus mengatakan bahwa ia sedang bekerja dengan strategi itu. Menurut NIS pada tahun 1991. Pada prinsip monitoring ini, kita harus mengetahui bahwasannya setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengedepankan prinsip tujuan pembelajaran itu sendiri, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi psikologis anaknya. Nah, misalnya, anak tidak bisa membaca, kita tidak boleh mengatakan bahwasannya anak ini bodoh. Nah, akan tetapi kita harus memiliki jiwa seorang guru yang profesional yang dapat memiliki kesabaran dan juga pengarahan yang ekstra terhadap anak, sehingga anak tersebut dibantu untuk membaca sampai ia bisa menulis, sampai dia bisa menghitung dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ikhtiar yang harus dilakukan oleh guru dan tidak boleh kita mengeluh ataupun kita pasrah begitu saja dengan kondisi anak yang dialami oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu meyakinkan bahwa pribadi siswa harus memiliki keyakinan bahwa belajar akan memberikan hasil bagi mereka. Apabila mereka bekerja keras untuk pembelajaran itu, maka guru akan menciptakan suatu pengertian bahwa belajar akan memberikan tes untuk pembelajaran itu sendiri. Nah, siswa memiliki keyakinan bahwa ia akan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Akan tetapi, misalnya dalam proses pembelajaran itu sendiri, siswa nyatanya kurang mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita tidak boleh melakukan pemaksaan ataupun mengintimidasi siswa mengapa dia tidak mau belajar misalnya. Nah, mungkin siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya siswa ini cepat tangkap dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin dia tidak cepat tangkap dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Matematika. Nah, maka dari itu, kita harus meyakini bahwa setiap anak memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan memiliki keinginan untuk mempelajari suatu hal yang mungkin ia sukai. Dan kita harus bisa mengerti akan hal dan juga proses pembelajaran yang ia lakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri kedua yang akan memaparkan materi berikutnya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran bahasa lisan. Berbahasa lisan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatihkan kepada para siswa di sekolah. Oleh sebab itu, dalam subunit ini akan dibahas topik strategi pembelajaran bahasa lisan. Cakupan bahasanya meliputi yang pertama ada hubungan menyimak dengan berbicara, yang kedua ada strategi pembelajaran bahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Dalam kegiatan berbahasa sehari-hari, menyimak dan berbicara berlangsung dalam waktu bersamaan. Hubungan keduanya ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi. Bila ada yang menyimak, pasti ada yang berbicara. Demikian pula sebaliknya, jika ada yang berbicara, tentu ada yang menyimak. Berbicara seperti sudah disinggung di muka, merupakan jenis keterampilan berbahasa lisan. Yang pertama, ada hubungan di antara menyimak dengan berbicara dalam strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, ada strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Next, ya. Di sini ada strategi pembelajaran bahasa tulisan. Keterampilan berbahasa tulis terdiri atas keterampilan membaca dan menulis. Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan. Kedua keterampilan tersebut akan dibahas di bawah ini.
Yang pertama ada hakikat membaca. Yang kedua ada pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi aktivitas membaca, berpikir terbimbing dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran prabaca. Yang keempat, kegiatan pembelajaran saat baca. Yang kelima, kegiatan pembelajaran pasca baca. Yang keenam, kegiatan menulis. Yang ketujuh, strategi menulis naskah pidato. Next, Sil. Di sini ada strategi pembelajaran secara langsung. Strategi pembelajaran bahasa secara langsung ialah suatu cara yang digunakan pembelajaran dalam pemerolehan, penyimpanan, percobaan, dan pemanfaatan atas informasi yang didapat. Strategi pembelajaran bahasa secara langsung ini terbagi atas 3 jenis, yaitu strategi memori, strategi kognitif, dan strategi kompensasi. Yang pertama ada strategi belajar kognitif. Ini merujuk pada langkah-langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi, atau sintesis bahan pembelajaran. Diidentifikasi 6 strategi utama belajar kognitif, yaitu yang pertama, klarifikasi atau verifikasi, yang kedua, penalaran induktif atau menebak, yang ketiga, penalaran dedukatif, yang keempat, praktek, yang kelima, menghafal, yang keenam, monitoring. Lalu, yang ketiga ada strategi kompensasi. Cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alif yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu Nur Hamidah. Sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran bahasa secara tidak langsung ialah suatu aktivitas yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih menyenangkan, lebih terarah, lebih efektif, dan lebih mudah untuk digunakan dalam situasi baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tidak langsung umumnya berpusat kepada peserta didik. Peranan guru pun tergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator bagi siswanya itu. Strategi pembelajaran tidak langsung dibagi menjadi 3, yaitu ada ini menekankan akan pentingnya pembelajar untuk memusatkan konsentrasi belajar bahasa, menyusun dan merencanakan belajar bahasa, dan mengevaluasi cara belajar bahasa tersebut. Misalnya, Anggi diminta oleh Bapak atau guru untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Setelah diberi soal, ternyata banyak yang tidak bisa dikerjakan Anggi. Kemudian, dia berusaha merefleksikan hal-hal yang membuatnya bingung dalam mengerjakan soal tersebut. Berdasarkan proses refleksi tersebut, Anggi menemukan jawabannya, yaitu ia kurang memahami konsep dasar keterampilan berbicara. Lalu,
Ia mencoba mempelajari kembali materi keterampilan berbicara. Akhirnya Anggi bisa menemukan metode yang tepat dalam mengerjakan setiap soal tentang keterampilan berbicara. Nah, berdasarkan contoh tadi, terlihat bahwa Anggi memiliki kemampuan metakognitif yang baik. Jadi, strategi metakognitif ini berhubungan dengan berpikir siswa sendiri dan kemampuannya untuk memonitor proses-proses kognitif dalam sebuah pembelajaran yang dialaminya. Yang kedua ada strategi afektif. Strategi afektif ialah strategi kedua dari strategi belajar bahasa secara tidak langsung. Strategi belajar ini mencakup emosi, sikap, motivasi, dan nilai-nilai dalam proses mempelajari bahasa kedua. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi mengandung konflik atau situasi yang problematis dan pengajar dapat membina dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan tingkat nilai kemampuan masing-masing. Misalnya, di sekolah, guru-guru menerangkan dan menegaskan perlunya bagi anak untuk berkata sopan dan halus, disertai contoh perilaku guru. Akan tetapi, sifat itu sulit diterima oleh anak manakala di luar sekolah begitu banyak manusia yang berkata kasar dan tidak sopan. Dengan guru memberikan contoh sikap yang baik, bukan hanya di sekolah, tetapi juga ketika ada di lingkungan masyarakat, secara tidak langsung guru pun tersebut telah memberikan pendidikan sikapnya. Jadi, strategi afektif ini dapat berhasil jika 3 hal yang mendukung, yaitu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, ada strategi sosial. Strategi sosial ialah strategi pembelajaran bahasa secara tidak langsung bahwa peserta didik telah terjun ke dunia sosial. Bahasa merupakan bentuk perilaku sosial. Perilaku sosial ini dapat melalui komunikasi dan komunikasi tersebut terjadi di antara orang-orang. Belajar bahasa juga melibatkan orang lain. Maka dalam proses ini ada 3 perangkat strategi sosial. Yang pertama yaitu menanyakan pertanyaan, bekerja sama dengan orang lain, dan berempati pada orang lain. Jadi dari ketiga perangkat tersebut sudah menimbulkan strategi sosial karena adanya interaksi-interaksi atau percakapan antara si pembelajar dengan orang lain. Next. Di sini ada strategi analitik dan strategi ekspresial dalam tematik. Nah, strategi analitik ini mencakup teknik yang beraneka ragam. Berbagai jenjang pembelajaran pun bahasa yang dirancang untuk meningkatkan pembelajaran B2 di luar situasi pemakaian aktual. Teknik analitik ini mengacu pada pengenalan, pengobservasian, penjelasan, perbandingan, pengilustrasian, dan mempraktikkan ciri B2 atau aspek pemakaian bahasa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada strategi analitik berfokus pada ciri khusus bahasa dan dengan memilahnya. Nah, ini juga mencakup ciri-ciri yang sebaliknya dilupakan seperti pronomina, urutan kata, afiks, pola, intonasi. Ciri yang kedua yaitu strategi analitik, sangat mementingkan kontekstualisasian ciri-ciri linguistik. Yang ketiga, sebagai objek kajian, butir-butir kajian, butir-butir bahasa uji, diteliti, dijelaskan, dibandingkan, dan ditaruh dalam beberapa susunan dalam suatu sistem. Yang keempat, yaitu tersedianya kesempatan bagi para pembelajar untuk memegang teguh ciri khas bahasa melalui praktik. Yang kelima, yaitu strategi ini menaruh perhatian pada akurasi dan koreksi kesalahan sampai tahap yang dianggap sesuai bagi kelompok pembelajar tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hamidah yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada pemateri terakhir yaitu Dea Laila. Saya persilakan untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi primer dan strategi penunjang dalam tematik. Strategi primer adalah strategi yang secara langsung beroperasi pada materi yang akan dipelajari, seperti strategi pemahaman dan strategi ingatan. O'Malley dan Chamot tahun 1990, nomor 231, ke dalam kelompok strategi ini termasuk 1. Pengorganisasian, tinjauan pendahuluan, pemfokusan perhatian. 2. Pemerolehan, pencaharian makna. 3. Penayangan pemahaman, membuat catatan, ragangan, rangkuman, mencatat hal-hal penting, mengenal dan menggunakan konteks-konteks. 4. Pengkomunikasian, mengajukan pertanyaan, menjaga agar pencakapan menjadi lancar. 5. Pempraktikan, menggabung kembali, mempraktikkan hal-hal yang nyata, berbicara pada diri sendiri, bermain, mengembangkan hal-hal yang rutin atau meniru. 6. Pembelajaran kaidah-kaidah strategi penalaran. Penalaran edukatif, analisis bagian kata, analisis beberapa bahasa, strategi kaidah, revisi kaidah, oper generalisasi kaidah, latihan kaidah. 7. Pembelajaran di luar kelas. 8. Membangun ingatan, perluasan, membuat daftar, mencari lokasi, materi baru, situasi, dan konteks penggunaan bunyi, imajinasi aksi. Strategi penunjang adalah strategi yang membantu pemeliharaan pemusatan perhatian pada bahan-bahan dan sikap dan layak bagi pembelajaran. O'Malley dan Chamot tahun 1990, nomor 233, ke dalam kelompok ini termasuk yang pertama ada penataan tingkat, pembuatan rencana organisasi lingkungan. 2. Penggarapan sikap dan motivasi, pengurangan kegelisahan, kekerasan hati. 3. Perencanaan dan penetapan tujuan. Penetapan tujuan jangka panjang, perencanaan fungsional. 4. Swakelola, swepantau, swevaluasi, swekalkulasi, swediagnosis, dan preskripsi, swepengetahuan. 5. Ada kerja sama sosial. 6. Penciptaan kesempatan praktik. Next. Selanjutnya ada strategi metakognitif, kognitif, sosial afektif dalam tematik. Strategi metakognitif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan pemikiran atau pengetahuan mengenai proses pembelajaran, perencanaan, pembelajaran, pemantauan, pembelajaran sedang berlangsung, dan evaluasi pembelajaran setelah selesai tugas. Strategi metakognitif adalah keterampilan eksekutif yang lebih tinggi yang dapat bertanggung jawab perencanaan, pemantauan, atau penilaian terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran sebagai strategi metakognitif bagi tugas yang reseptif atau produktif. Yang pertama ada perhatian selektif bagi aspek-aspek khusus suatu tugas pembelajaran, misalnya dalam perencanaan menyimak. 2. Perencanaan organisasi wacana lisan atau wacana tulisan. 3. Pemantauan kembali perhatian terhadap tugas, pemantauan informasi, pemantauan produksi selagi berlangsung. 4. Penilaian setelah selesai berbahasa reseptif atau penilaian produksi bahasa. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Laila yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini kami akan memberikan tayangan video terkait pada contoh penerapan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dalam pembelajaran tematik. Sebentar.
Ini kita baca doa belajar terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang ingin jadi pemimpin? Bu. Oke, Fajar. Silakan nak pimpin doanya. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Coba sekarang perhatikan kiri dan kanannya ada yang tidak hadir temannya? Hadir semua, Bu. Ya. Alhamdulillah. Sekarang juga lagi diperhatikan di sekeliling mejanya, di bawah mejanya, di kolong mejanya. Apakah masih ada sampah? Masih, Bu. Nah, silakan petik. Nah, buang ada tong sampah ya. Intinya di sini ada sampah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, bagus. Sekarang coba dilihat mejanya udah lurus atau belum nih? Lurus. Bajunya udah rapi? Sudah, Bu. Udah rapi. Oke, sekarang diminta anak-anak ibu bertugas semuanya, nak. Kita akan melakukan kursus semangat 2 kali. Oke? Supaya anak-anak ibu lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Ayo, kita terus semangat ya. Terus semangat. Bagaimana? Udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Nah, sekarang keluarkan nak buku tulisnya dan alat tulisnya di atas meja. Ya. Oke. Nah, anak-anak ibu masih ada yang ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Sari tentang apa, nak? Kalimat. Iya. Pada minggu lalu kita belajar tentang kalimat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kalimat tanya. Di sini Ibu telah menyiapkan materinya dan kalimat tanya itu terdapat pada tema berapa, nak? Tema 1. Kelihatan sebenarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian kalimat tanya. Yang kedua, Ibu harap anak-anak Ibu mampu mendeskripsikan kalimat tanya. 3, dengan media gambar, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menyebutkan jenis-jenis kata tanya. Dan yang terakhir, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menuliskan kalimat tanya dengan baik. Anak-anak Ibu ada yang tahu tidak apa itu kalimat tanya? Tahu, Bu. Kalimat bertanya, Bu. Kalimat bertanya, oke, boleh. Siapa lagi yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, maka kata tanya itu digunakan untuk mengetahui informasi. Selanjutnya, nah ciri-ciri kalimat tanya itu ada 2 anak-anak. Yang pertama menggunakan kata tanya. Yang kedua, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak itu semua udah pada tahu kan simbol tanda tanya seperti apa? Sudah, Bu. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian apa saja sih kata tanya yang anak-anak Ibu tahu? Apa saja kata-kata tanya? Apa, Bu? Ya, apa lagi? Apa? Ya, siapa lagi? Iya, sama-sama. Apa lagi? Bagaimana? Lagi belajar? Siapa? Ya, bagus. Nah, di sini
Ibu mempunyai media pembelajaran mengenai kalimat tanya. Nah, itu yang dulu ya, Nak, ya. Oke, tempel, Nak, ya. Iya kan? Iya kan, Bu. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada macam-macam kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya. Di sini ada apa, kapan, siapa, berapa, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, tentunya masing-masing dari kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, coba kita perhatikan dalam PPT. Ya. Yang pertama ada kata tanya apa, Nak? Apa? Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, bukan manusia. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya, apa nama bunga ini? Bunga termasuk manusia atau benda? Benda, ya. Apa nama bunga ini? Oke, selanjutnya ada kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan bersekolah. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Katanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama kakakmu? Nah, ya, siapa yang mau kasih contoh lagi? Saya, Bu. Ya, siapa nama orang tua? Iya, siapa nama orang tua? Coba, Sari. Siapa nama abangmu? Bagus. Bisa mau coba? Siapa nama adikmu? Gitu ya. Ajar ngerti, Nak? Oke. Selanjutnya ada kata tanya apa? Berapa? Nah, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya apa? Contohnya, berapa harga buku ini? Paham? Oke. Dengan kata tanya yang ada di gambar ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kerjasama ya. Suatu. Nanti kalau sudah siap, pastikan di depan. Ini kan ada 6 kata tanya ya. Nah, nanti Ibu bagi dua. 3 kata tanya untuk kelompok apel dan 3 tanya untuk kelompok ambil. Sana, buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok apel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar ini. Nomor 1, apa yang terjadi pada mereka? Bagus. Selanjutnya, mengapa mereka bisa terjatuh dari sepeda? Kapan mereka jatuh dari sepeda? Bagaimana, teman-teman? Betul tidak jawabannya? Betul, Bu. Ya, masih aku untuk kelompok apa ya? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Oke. Di kelompok anggur menggunakan kata tanya siapa? Bagaimana? Bagaimana, teman-teman? Betul tidak jawabannya? Betul. Masih aku untuk kelompok anggur. Itu kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat tanya itu ada dua. Yang pertama menggunakan kata tanya. Yang kedua, kalimat tanya diakhiri dengan kata tanya. Oke, anak-anak, untuk minggu depan Ibu harap anak-anak itu membaca materinya ya sebelum pembelajaran kita mulai. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan video yang sudah kelompok kami tampilkan, dapat saya jelaskan bahwasannya
strategi pembelajaran yang dibelajarkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, baik itu pada kelas tinggi ataupun kelas rendah, dapat disesuaikan dengan kemampuan ataupun kondisi anak dalam mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Setiap anak memiliki kebutuhan akan pembelajaran apa yang dapat diterima oleh siswa. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, tidak semua siswa memiliki pemahaman yang sama, yang dimana setiap siswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Maka dari itu, pada strategi pembelajaran yang dikedepankan yaitu pada kemampuan proses pembelajaran siswa dalam menyimak ataupun memahami inti dari pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada siswa. Nah, dalam proses pembelajaran yang telah dipaparkan atau disampaikan dalam pembelajaran dalam video tersebut, bahwasannya dapat kita ketahui guru tersebut membawa media pembelajaran yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Maka dari itu, media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada video tersebut menggunakan media pembelajaran berbasisnya karton. Nah, yang dimana dalam proses pembelajaran tersebut dapat kita lihat bahwa guru tersebut menanyakan bagaimana siswa tersebut memahami pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh guru tersebut. Nah, oleh karena itu, guru tersebut membimbing dan membina siswa tersebut apabila tidak mengerti. Nah, apabila siswa tersebut mengerti, guru tersebut akan menjadi fasilitator. Nah, fasilitator di sini bahwasannya guru tersebut berperan sebagai orang yang memfasilitasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga proses pembelajaran tersebut tetap bertumpu pada student center atau kemampuan siswa untuk membelajarkan dirinya sendiri agar dapat memahami materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian daripada itu, dalam proses pembelajaran tersebut, kita melihat bahwasannya guru tersebut mengelompokkan siswa-siswanya menjadi 2 kelompok untuk percobaan sampel dalam proses pembelajaran strategi pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Nah, manakala dalam kedua kelompok tersebut, guru akan menilai seberapa paham siswa memahami materi yang sudah dibelajarkan atau disampaikan kepada siswa. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam memahami bagaimana proses pembelajaran yang sudah dicapai oleh siswa. Misalnya siswa tersebut memiliki hambatan ketika tidak memahami materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu kita harus langsung mencarikan solusi atas permasalahan apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki hambatan dalam proses memahami materi, ataupun misalnya anak tersebut tidak bisa membaca. Maka dari itu kita harus menuntun anak tersebut agar bisa memahami dalam konteks materi yang sedang dibelajarkan oleh gurunya. Nah, ketika anak tidak bisa menulis, kita harus bisa menuntun anak agar dapat memiliki kemampuan untuk menulis. Misalnya kita menulis abjad dari huruf kecil dan huruf besar. Nah, siswa itu diberikan suatu video pembelajaran bagaimana cara menulis huruf abjad tersebut dengan benar. Kemudian daripada itu siswa harus menirukan dalam proses berpikir analitik atau menganalisa bagaimana sih cara menulis yang benar, sehingga siswa dapat menirukan contoh video pembelajaran yang sudah ditayangkan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, dalam kedua hal tersebut, dalam membaca, menulis, dalam menyimak, dan sebagainya, itu dilakukan oleh gurunya agar dapat siswa memahami konteks pembelajaran yang akan dibelajarkan oleh guru itu sendiri. Mungkin begitu penjelasannya. Kemudian di sini saya akan membuat menarik kesimpulan dari presentasi kita. Nah, dalam strategi pembelajaran di sekolah dasar tidak luput dari pembelajaran student center atau kemampuan berpikir siswa yang bertumpu pada proses pembelajaran itu sendiri dari siswanya. Nah, dari strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan suatu cara yang memang harus digunakan oleh pembelajar agar dapat memperoleh, menyimpan, melakukan percobaan dan pemanfaatan atas informasi yang didapat oleh pendidik. Nah, ditambah pula strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang dapat membuat
proses pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan, serta siswa lebih terarah dan lebih efektif serta mudah dalam menggunakan proses pembelajaran dengan situasi yang baru berdasarkan target yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh gurunya. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran bahasa yang dilanjutkan dengan 2 jenis. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran bahasa secara langsung dan strategi pembelajaran bahasa yang secara tidak langsung. Nah, strategi pembelajaran bahasa secara langsung meliputi strategi memori, strategi kognitif, dan strategi kompetensi. Dan strategi pembelajaran secara tidak langsung terdiri dari strategi metakognitif, strategi afektif, dan strategi sosial. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut tidak luput dari guru menjadi fasilitator yang dimana tidak lepas untuk membina dan membimbing siswa yang memiliki suatu kebutuhan yang berbeda-beda, yang dimana dalam proses pembelajaran siswa akan mengalami hambatan-hambatan yang akan diselesaikan oleh gurunya itu sendiri. Nah, tidak luput juga dalam strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar harus digunakan yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajarannya, yang kedua yaitu menantang dan merangsang siswa untuk mau belajar, yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas secara individual ataupun kelompok, yang keempat yaitu dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, yang kelima yaitu mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang keenam yaitu mudah ditetapkan dan dituntun untuk disediakan peralatan yang lebih mudah, dan yang ketujuh mencapai suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin sekian dan terima kasih kepada para audiens atau para teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.